Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najla Askia Azahra. Saya dari kelas C6 Program Studi Manajemen dengan NPM 101212128. Di sini saya akan membahas tentang bahasa dan pesan pada komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan antara beberapa pihak atau kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu bisnis, contohnya seperti perusahaan, karyawan, pelanggan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama itu adalah bahasa lisan. Bahasa lisan ini digunakan secara lisan, contohnya seperti percakapan dan presentasi. Yang kedua adalah bahasa tulisan. Nah, bahasa tulisan ini digunakan dengan tulisan atau kata-kata, yaitu seperti menggunakan email atau surat bisnis. Yang ketiga ada bahasa nonverbal. Bahasa ini bahasa yang tidak menggunakan kata-kata, contohnya seperti menggunakan body language, ekspresi wajah, atau intonasi suara. Nah, yang keempat ada bahasa langsung. Bahasa ini disampaikan secara langsung, contohnya seperti presentasi atau percakapan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada bahasa tidak langsung. Bahasa ini adalah bahasa yang disampaikannya melalui media seperti surat atau email. Nah, selanjutnya kita pindah ke cara membuat pesan yang efektif. Yang pertama adalah klarifikasi tujuan sebelum membuat pesan. Yang kedua adalah dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai. Kemudian yang ketiga, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, kita juga harus memberikan informasi yang mudah, jelas, dan tegas. Yang kelima adalah dengan memberikan konteks pesan yang cukup dalam memberikan pesan. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah dengan memberikan tindakan yang jelas dalam pesan yang akan disampaikan nantinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Nah, saya akan membahas tentang jenis-jenis media komunikasi bisnis. Yang pertama adalah surat bisnis. Nah, adapun kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan menggunakan surat bisnis ini adalah formal dan memberi bukti yang efektif. Kemudian ada pula kekurangannya. Kekurangan dari surat bisnis ini adalah jika digunakan akan lambat dan juga harus membutuhkan biaya pengiriman. Yang kedua ada email. Adapun kelebihan yang digunakan jika kita menggunakan email, kelebihannya adalah cepat dan efisien, namun kekurangannya tidak dapat memberikan kesan yang personal. Yang ketiga adalah dengan menggunakan telepon. Kelebihan menggunakan telepon adalah cepat dan bisa memberikan kesan yang personal. Dan kekurangannya adalah seringkali kita mengalami gangguan koneksi. Dan yang terakhir adalah video conference. Video conference ini kelebihannya adalah dapat efisien jika digunakan, dan kekurangannya adalah rentan terhadap masalah teknis. Adapun etika dalam komunikasi bisnis, yang pertama adalah keterbukaan, kemudian ada sopan santun, ada juga profesionalisme, dan yang terakhir ada keamanan data. Adapun cara efektif dalam menggunakan media komunikasi, yang pertama adalah kita harus memilih media yang tepat. Yang kedua adalah pertimbangkan sasaran audiens. Yang ketiga, sampaikan pesan dengan tepat dan jelas. Yang keempat, gunakan format yang sesuai. Dan yang kelima, pertimbangkan waktu. Adapun tips untuk komunikasi bisnis yang lebih efektif, agar komunikasi bisnis kita lebih efektif, maka yang pertama, kita harus fokus pada tujuan. Pastikan pesan yang akan disampaikan nanti selalu fokus pada sebuah tujuannya. Yang kedua, perhatikan gaya komunikasi kita sendiri maupun audiens. Yang ketiga, gunakan contoh atau ilustrasi dalam memaparkan sebuah pesan. Yang keempat, perhatikan waktu dan tempat saat melakukan komunikasi bisnis. Kita harus tahu kondisi. Yang kelima,
berikan respon yang cepat, dan yang terakhir adalah berikan penghargaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.